Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita sama-sama membaca Sayyidul Istighfar 1, 2, 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Segala puji milik Allah. Semoga kita semua diizinkan oleh Allah istiqomah hingga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Salawat juga bertangkaikan salam teruntuk baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaih. Kalau Allah menolong, hari ini insyaallah tema kita adalah hanya singgah. Silakan teman-teman yang punya Al-Quran dibuka mushaf Al-Quran, Quran surah 57 Al-Hadid, Quran surah 57 Al-Hadid ayat ke-20. Quran surah 57 Al-Hadid ayat ke-20. Boleh dikerasin sedikit, ini ya, dikerasin sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsuru fil amwali wal aulad kamatsali ghaisin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirah adzabu syadid wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya
illa mata'ul ghurur. Teman-teman yang dirahmati Allah, ayat ini berbicara tentang dunia. Apa dunia di mata Allah? I'lamu, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sendau gurau belaka. Perhiasan di mana tempat kalian saling berbangga-bangga. Main banyak-banyakan harta di mana tempat kalian saling berbangga-bangga, main banyak-banyakan jumlah keturunan, anaknya udah berapa? Alhamdulillah anak saya udah 5. Itu dunia. Tempat di mana orang saling berlomba-lomba dalam harta, tempat di mana orang saling berlomba-lomba di dalam keturunan. Tempat di mana orang saling bersaing tentang gengsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika beliau pernah mendapati sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang membersamai beliau dalam sebuah perjalanan. Di dalam sebuah perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu sama kambing, telinganya sebelahnya cacat dan kambing ini udah mati. Kambing telinga sebelahnya cacat dan kambing ini dalam kondisi mati, sudah jadi bangkai. Akhirnya qadarullah wa masya'afa'al, sahabat pun terus kemudian bilang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini ada kambing sebelah telinganya cacat dan kambing ini mati ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa pendapatmu kalau misalnya kambing ini diberikan sebagai hadiah untuk dirimu, apakah kamu mau menerimanya? Tanya Rasulullah sama para sahabat yang waktu itu datang membersamai perjalanannya Rasulullah. Jawab sahabat, ya Rasulullah, kalau kambing ini hidup, kami nggak mau menerimanya tersebab telinganya sebelahnya cacat ya Rasulullah. Apalagi kalau kambing ini sudah mati. Kalau kambing ini hidup aja ya Rasulullah, kami untuk menerimanya mikir-mikir karena sebelah telinga kambing itu cacat. Apalagi sudah mati ya Rasulullah, tentu kami tidak akan ada yang mau menerima kambing itu yang sudah jadi bangkai ya Rasulullah. Lantas apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul bilang, sesungguhnya dunia yang sekarang tempat kalian saling bekerjar-kerjaran untuk mencari dunia, yang tempat kalian saling mengorbankan segala-galanya untuk mendapatkannya, lebih buruk dari bangkai kambing yang kalian saja tidak mau menerimanya. Allahu Akbar. Teman-teman yang dirahmati Allah, dunia hanya persinggahan. Dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia cuma kita singgah sementara. Sebentar aja kita singgah. Kalau ada di antara kita ngelihat bangkai kambing di hadapannya, nolak. Kalau ada di antara kita mau dikasih bangkai kambing, jelas akan ditolak mentah-mentah sama dia. Dunia ternyata dalam kacamatanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bisa lebih buruk dari bangkai kambing yang sudah mati yang sebelah telinganya cacat. Teman-teman yang dicintai Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika di hadapan para sahabat juga pernah bilang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bilang, mali walid dunya, ada urusan apa saya sama dunia? Ma ana wad dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha, kata Rasulullah. Baginda mulia bilang, mali walid dunya, ada urusan apa aku dengan dunia? Nabi sampai bilang, mali walid dunya, ada urusan apakah aku sama dunia? Ma ana wad dunya, kecuali hubunganku dengan dunia adalah seperti ma'ana wad dunya illa karakibin, kecuali seperti hanya seorang pengembara istadhalla tahta syajaratin, yang dia berteduh di bawah sebuah pohon, summa raha, istirahat sebentar, fatarakaha, kemudian dia berlalu meninggalkan pohon itu.
Jadi Rasul bilang, teman-teman dirahmati Allah, ada urusan apa aku dengan dunia? Permisalan aku dengan dunia hanya seperti seorang pengembara berteduh sejenak di bawah pepohonan, lalu kemudian dia istirahat, melanjutkan kemudian dia perjalanan berikutnya meninggalkan pohon yang jadi tempat teduhnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha bisa mencabut semua apa-apa yang telah kita cari selama bertahun-tahun. Allah Maha sanggup untuk membalikan keadaan setelah sekian lama kita memupuk keadaan itu dalam jangka waktu bertahun-tahun. Allah Maha bisa mengambilnya seketika. Apa yang mau kita kejar selama ini kalau bukan ridhonya Allah? Ada seseorang tinggi jabatannya, banyak hartanya, hidupnya gak tenang. Lantaran apa hidupnya gak tenang? Ternyata hartanya gak pernah dia tunggangi untuk mengejar ridhonya Allah. Semua jabatannya gak pernah ia tunggangi untuk mengejar cintanya Allah. Padahal dunia yang hari ini di mana dia tinggal hanya sebentar, dan itu pun akan wafat. Kisah yang paling nyata depan mata dan videonya beberapa hari yang lalu atau bahkan mungkin beberapa waktu yang lalu viral di jagat maya. Teman-teman melihat ada berapa puluh orang antri di sebuah lampu merah di kota yang kota besar ini kita masyhur namanya. Apakah mereka pernah nyangka bahwa hari itu hari mereka yang terakhir? Apakah mereka pernah menyangka bahwa mobil mereka yang sedang diam di lampu merah terus kemudian ditabrak tronton dari belakang? Gak ada yang pernah nyangka. Apakah mereka tahu kalau tiba-tiba ternyata hari itu malaikat maut menjemput mereka untuk pulang ke pangkuan Allah? Gak ada yang tahu. Yang mereka tahu adalah saya mau jemput ibu saya harus lewat sini. Yang mereka tahu adalah saya harus datang ke pertemuan itu, jalurnya lewat sini. Yang mereka tahu di antara mereka yang sedang berbaris, berjejer, ikut antrian lampu merah, saya ada urusan bisnis sama klien saya, keuntungannya sekian. Yang sebagian mereka tahu mereka antri di situ untuk melanjutkan perjalanan, tapi ternyata ada sebagian mereka Allah hentikan sampai di situ. Teman-teman yang dicintai Allah, dunia tempat singgah, bukan tempat tinggal kita selama-lamanya. Kita hanya sekedar singgah. Kalau orang bicara singgah, dia bukan menetap, dia hanya singgah. Dunia ini sama, semua casing gemerlap, berkilauan, bercahaya, itu semua hanya sekedar casing. Rumah yang hari ini kita huni itu hanya sekedar casing. Handphone yang hari ini kita gunakan itu hanya sekedar casing. Tampilan-tampilan yang hari ini kita perform di depan umat atau kita perform di publik itu pun juga cuma sekedar casing yang semuanya akan berpulang ke haribaan Allah jua. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, saya bagi tahu ada satu amalan yang kalau teman-teman pegang amalan ini saat dimanapun teman-teman berada, kapanpun teman-teman sedang melaksanakan sebuah tugas aktivitas teman-teman, insya Allah kalaulah maut menjemput, teman-teman dalam keadaan siap. Apa amalannya? Banyak-banyak berzikir, mengingat Allah. Ada di antara mereka juga yang ikut antrian dalam lampu merah, banyak-banyak zikir sama Allah. Ada di antara mereka juga melazimi zikir di mobilnya. Ada yang mungkin di mobilnya mereka lagi setel murotal, lalu begitu dihantam dari belakang, murotal itu terus berputar sehingga mereka meninggal dalam keadaan diiringi oleh murotal Al-Quran. Bisa saja itu terjadi sama kita. Bisa aja teman-teman lagi turun di kertek, qadarullah, ada qadarullah dari belakang, remnya blong atau apa. Atau mungkin gak usah jauh-jauh dari kretek, kita keluar belok kiri tembus Sabuk Alu. Bukankah di situ sering tronton-tronton besar turun dari Sabuk Alu? Iya. Apa amalan yang membuat kita kalaupun dicabut nyawanya seketika kita dalam keadaan siap? Salah satu amalannya adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
hanya singgah teman-teman. Utsman ibnu Affan, teman-teman udah masyhur cerita ini. Waktu Utsman bin Affan melewati pemakaman Baqi', Utsman tertegun sejenak. Lalu sedikit demi sedikit kepalanya Utsman bin Affan merunduk. Sahabat bingung. Akhirnya sahabat nanya, "Wahai Utsman, kenapa engkau merunduk wahai Utsman?" Tanya sahabat kepada Utsman bin Affan. Dijawab sama Utsman bin Affan, "Aku pernah mendengar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang sudah masuk ke dalam tanah, meninggal dunia dia, dimakamkan dia, kemudian di episode alam kuburnya dia termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Ketahuilah episode berikutnya jauh lebih membahagiakan dari episode alam kuburnya." Dan kata Utsman bin Affan, Rasulullah pernah bersabda, sesiapa yang alam kuburnya, waktu dia masuk ke dalam kuburnya, isinya sebuah penderitaan, wailullah, wailullah, celaka dia, binasa dia. Karena episode berikut-berikutnya jauh lebih menyeramkan dan mengerikan daripada fase kuburnya. Teman-teman, di pintu sana kalau ada malaikat maut, tinggal malaikat maut cabut nyawa sesiapa di antara kita. Nggak ada jaminan umur kita tua harus meninggal terlebih dahulu, ataupun umur kita muda masih lama jangka wafatnya. Ada banyak orang di usia muda meninggal dunia. Ada banyak juga orang sehat tanpa sakit meninggal dunia. Ada juga orang yang sedang berolahraga kemudian meninggal dunia. Ada juga orang yang sedang cinta-cintanya mengejar dunia, tiba-tiba wafat meninggal dunia. Mau cari apa teman-teman? Mau berapa lama kita tinggal di sini? Nggak enak, hidup lama-lama di dunia nggak enak. Walaupun Anda punya triliunan, kalau umur Anda 200 tahun hanya terbaring di atas kasur, Anda nggak bisa nikmati harta triliunan yang Anda miliki. Walaupun uang Anda miliaran, tapi kalau dokter bilang jangan makan kentang, jangan makan nasi, minum air cuma boleh setengah gelas per satu hari. Pernah ketemu? Ada jemaah. Bahkan ya Allah, itu orang terdekat saya yang saya sangat cintai. Beliau diberitahu sama dokter gak boleh minum per hari kecuali cuma setengah gelas. Kalau lebih daripada setengah gelas bahaya. Allah. Ada loh jemaah. Kayak apa rasanya? Anda hari ini bisa minum segelas, 2 gelas, 5 gelas, 7 gelas, 11 gelas, 12 gelas. Ada orang yang dokter bilang jangan lebih dari setengah gelas. Gak boleh makan buah yang banyak kandungan airnya. Mau makan ini gak boleh, mau makan itu gak boleh. Ini dunia. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walau. Ketahuilah ini dunia, tempat kalian sendau gurau, tempat kalian bermain-main. Banyak orang terlena dengan permainan dunia yang sementara hingga akhirnya dia melupakan tugasnya yang sejatinya. Banyak orang terlena dengan dunia hingga akhirnya dia menghalalkan segala cara. Rezeki teman-teman sudah tertakar oleh Allah, nggak mungkin tertukar. Mau diambil dengan cara culas atau mau diambil dengan jalur yang halal, rezeki itu tetap akan sampai, nggak akan pernah tertukar. Allah itu kalau udah bagi rezeki sama seorang hamba lengkap. Semuanya Allah penuhi rezekinya. Kalaupun seorang hamba ini sudah sempurna menerima rezeki dari Allah, kadang masih dikasih bonus sama Allah. Yang kita minta hanya satu wadah, Allah kadang memberi lipatan wadah yang kita minta. Yang kita minta sama Allah kadang kecil, tapi rahmat dan cintanya Allah begitu besar turun sama kita. Mau cari apa teman-teman? Mau cari pahala? Ini jalannya. Mau cari apa teman-teman? Mau cari dosa? Itu juga ada jalannya. Allah bilang apa dalam Al-Quran? فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ.
siapa yang mau beriman silakan beriman, sesiapa yang mau kufur silakan kufur. Pilihan Allah hadapkan di tangan kita, tapi yang memilih kita. Kalau saja Sayyidina Utsman bin Affan, beliau bilang, alangkah sedikitnya perbekalan yang kumiliki dan alangkah jauhnya perjalananku nanti di akhirat. Gimana dengan kita teman-teman? Persinggahan yang sementara ini mau diisi apa? Kita singgah di sebuah kota, apa yang kita obrolin di sana? Kita singgah di sebuah rumah, apa yang kita tinggalkan di rumah itu? Teman-teman singgah untuk sebuah safar naik gunung sejenak, apa yang teman-teman tinggalkan di gunung itu? Ninggalin sampah, ninggalin maksiat, ninggalin jejak-jejak keburukan yang terus diikuti oleh orang-orang sesudahnya. Tinggalkan kebaikan. Bekas dan jejak kebaikan itu abadi, terus terestafetkan. Jangan kira hari ini teman-teman duduk di masjid ini karena cuma sekedar duduk di masjid. Lihat di balik masjid ini ada orang yang terus panen pahala walaupun dia nggak hadir. Ini masjid wakaf. Salah satu muwakifnya istrinya bernama Fatimatuz Zahra. Orang Saudi mewakafkan harta qadarullah sekian ratus juta, dibangunlah masjid Fatimatuz Zahra. Diwakafkan sama beliau. Beliau udah wafat jamaah. Tahun lalu atau mungkin 2 tahunan lalu beliau wafat. Yang mewakafkan dananya untuk pembangunan masjid ini. Tapi apakah berhenti sampai di situ? Kebaikan itu Allah ngalirkan, Allah alirkan buat beliau? Enggak. Terus teralir buat beliau. Sampai kapan masjid ini dipakai? Terus mengalir pahalanya buat beliau. Kebaikan itu langgeng. Kebaikan itu terjaga. Pun sama ya, keburukan juga sama. Saat keburukan kita awali, diikuti oleh orang-orang berikutnya, diikuti lagi oleh orang-orang berikutnya, keburukan itu jadi dosa jariyah. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Coba lihat Al-Quran. Di ayat atasnya Al-Hadid, kalau tadi ayat ke-20, kalau yang tadi barusan saya baca ayat yang ke-17. Kalau ayat 20, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walau. Subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Kalau ini ayat yang ke-17, i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah Allah adalah Allah yang akan menghidupkan sesudah matinya kita kelak. Allah menghidupkan, Allah mematikan. Allah yang mau kita hidup, Allah yang mau kita mati. Kalau kita hidup masih diberi kesempatan untuk taubat, pakai untuk taubat sesegera mungkin sama Allah. Kalau sudah meninggal teman-teman, gak ada kesempatan buat taubat sama Allah, kecuali waktu demi waktu yang berlalu hanya digunakan untuk perhitungan hisab di hadapan Allah. Kecuali waktu demi waktu yang tetap mengalir setelah kita wafat adalah amal jariyah. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, orang yang paling besar kebahagiaannya adalah orang yang ketika tertutup usianya tapi tidak tertutup pahala terus mengalir ke dalam kuburnya. Orang yang paling bahagia adalah ketika terhenti nafasnya, meninggal dunia dirinya, tapi tidak terhenti pahala-pahalanya terus mengalir kepada beliau. Ini orang yang paling bahagia. Rasulullah orang yang paling bahagia. Karena sesiapa di antara kita yang hari ini duduk di majelis ilmu itu karena kecintaannya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan jadi orang yang paling bahagia karena tidak ada satu orang dermawan pun yang dia mengeluarkan hartanya, pasti salah satu inspirator terbaiknya adalah Utsman bin Affan.
yang selalu rela berkorban tentang harta sebanyak-banyaknya untuk menolong agama Allah. Sesiapapun di antara kita selalu jamaah itu sambungan amal soleh orang-orang sebelum kita. Hari ini mungkin kita ditemani oleh satu orang ustadz, satu orang guru, kita ditemani. Tapi besok saat ustadz ini udah gak ada, gak usah khawatir, tetap akan Allah datangkan ustadz yang lain, guru yang lain yang menemani kita dalam belajar, yang membersamai kita untuk menuntut ilmu, yang sama duduknya dengan kita untuk sama-sama mengejar cinta sama ridhonya Allah. Dunia persinggahan teman-teman. Siapa di antara kita yang akan duluan? Nggak ada yang tahu. Rasulullah berpesan untuk teman-teman, untuk saya, untuk semua kaum muslimin. Apa kata Rasulullah? Di antara kecerdasan orang yang paling cerdas, bukan orang, kata Rasulullah, ternyata bukan orang-orang subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Kata Rasulullah, di antara kecerdasan yang paling cerdas adalah ketika seseorang itu memperbanyak mengingat kematian. Bukan memperbanyak ingat saldo, bukan memperbanyak mengingat omset, bukan memperbanyak mengingat jumlah followers, bukan memperbanyak mengingat harta yang hari ini Allah titipin sama dia. Ternyata kata Rasulullah SAW, orang yang paling cerdas, orang tercerdas itu adalah orang yang sering-sering mengingat kematian, sering-sering ingat kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa pasti akan mati. Setiap kita akan pulang ke pangkuan Allah. Vonis seorang dokter bisa salah, bisa benar. Vonis seorang bidan bisa salah, bisa benar. Vonis seorang farmasi bisa salah, bisa benar. Vonis seorang apoteker itu juga bisa salah, bisa benar. Tapi kalau vonisnya Allah, nggak ada yang bisa salah, nggak ada yang salah. Kalau Allah sudah vonis, pasti benar adanya. Kalau Allah bilang kita satu saat akan meninggal dunia, akan diwafatkan sama Allah. Coba lihat nafas yang udah mulai terengah-engah, baru naik dari tangga bawah sampai tangga atas, nafas kita udah tersengal. Padahal baru tangga bawah sampai tangga atas. Coba lihat betapa mata kita udah gak sejernih dulu dalam memandang. Sekarang kita butuh alat bantu yang namanya kacamata. Padahal di masa muda kita gak perlu itu. Coba lihat saat kita udah mulai pelupa, naruh kunci di mana ya? Tanya sama istri kita. Istri kita ternyata juga sama-sama lupa. Coba lihat tangan yang hari ini pelan-pelan udah mulai gemeter. Saya menyaksikan teman-teman yang dirahmati Allah, orang-orang yang dulu begitu gagahnya, begitu tampan rupawan wajahnya, sekarang sudah mulai keriput. Sekarang kalau megang mic pun tangannya bergetar. Sekarang kalau berbicara pun udah mulai intonasi-intonasi yang terlihat pelo. Ini cara Allah nyadarin kita. Matimu sangatlah dekat. Sedekat satu hembusan nafas yang Allah cabut dari nyawamu. Begitu Allah bilang dicabut nyawamu ya, iya dicabut. Dan teman-teman, setiap hari ini termaktub dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, setiap hari anak Adam itu wafat. Tapi ada kata Rasulullah yang dikembalikan nyawanya, ada kata Rasulullah yang tidak dikembalikan nyawanya oleh Allah. Makanya dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berdoa, sebuah doa yang bunyinya adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artikan pelan-pelan, Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, ahyana, yang telah menghidupkan. Setelah apa? Ba'dama amatana, setelah kami sebelumnya
dimatikan oleh Allah. Setiap hari Anda, saya, kita semua mati. Setiap hari kita wafat. Setiap hari kita meninggal, tapi kita nggak sadar. Kita yakin besok pasti akan kembali bangun. Kita yakin besok akan berulang. Kita yakin matahari akan terbit dari tempat biasa dia terbit. Matahari akan tenggelam di tempat di mana biasa dia tenggelam. Nabi padahal bilang setiap hari kalian itu diintai dengan kematian. Saat kalian tertidur, saat itu nyawa kalian diambil oleh Allah. Tapi ada yang Allah kembalikan, tapi ada juga yang Allah tahan hingga dia meninggal dalam keadaan tertidur. Teman-teman yang dirahmati Allah, itu kandungan doa alhamdulillahilladzi, segala puji milikmu ya Allah, ahyana, yang telah menghidupkan aku ya Allah, ba'dama amatana, sesudah sebelumnya engkau mewafatkanku, engkau amatana, mematikan kami semuanya, wa ilaihin nusyur, dan kami sadar betul-betul ya Allah kami akan kembali kepadamu besok ya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, handphone analogi sederhana lagi saya titipkan kepada satu orang. Ketika handphone ini dititipkan sama orang itu ada dua kemungkinannya. Merusak handphone itu atau dia menjaga handphone itu dengan baik. Tapi yang namanya barang kalau dititipin satu saat bisa dipinta kembali atau enggak? Bisa dipinta kembali. Mas, handphone saya yang kemarin saya titipkan, saya pinta lagi. Ketika dipinta, dua orang itu melihat handphone ini dijaga baik-baik atau handphone ini enggak dijaga dengan baik sama orang yang kita amanahi. Allah memasukkan ruh enggak sembarangan. Setiap kita kulitnya berbeda, setiap kita warnanya berbeda, setiap kita posturnya berbeda, tingginya berbeda, bentuk wajahnya berbeda, orang tuanya berbeda. Tapi ruh yang Allah tanamkan pada kita dikasih kesempatan yang sama. Dia punya waktu yang sama. Dia punya hidup yang sama. Masalah mati berbeda di antara kita. Tapi teman-teman, sebelum Allah cabut kaki kita, mumpung masih bisa berjalan, pakai untuk beramal salih. Bisa jadi ada fase di mana kaki Anda enggak selihai sekarang Anda berjalan. Teman-teman, mumpung masih muda, kalau mungkin ada di antara teman-teman yang usianya di bawah 25 tahun, mumpung masih muda, rapatkan ketaatan. Mumpung kalian masih muda, dekat-dekat dengan kebaikan. Karena pasti ada hari di mana engkau hendak berbuat baik, tapi enggak bisa. Bukan karena apa-apa, enggak bisa berbuat baik karena enggak kuat. Fisiknya sudah mulai melemah. Waktu muda rajin sujud sama Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah tua sujud enggak bisa, akhirnya kursi jadi solusi. Salatnya sambil duduk. Tanyai orang-orang yang biasa salat sambil duduk, rindu enggak Pak kira-kira mau sujud sama Allah? Rindunya bukan main. Tanyai orang-orang yang biasa salat sambil berbaring, rindu enggak kira-kira dengan sujud kepada Allah? Rindunya bukan main. Saya rindu menyujudkan jidat saya bersimpuh di hadapan Allah di atas sejadah. Makanya kata Rasulullah, mali walid dunya ma'ana wa dunya ila karakibin istadhalla tahta syajaratin summa raha fatarakaha. Urusan aku dengan dunia apa? Kecuali seperti seorang pengembara. Dia bawa bekal secukupnya tentang dunianya, dia pasti melanjutkan perbekalan berikutnya di perjalanan berikutnya. Perbekalan kita di dunia, untuk dunia ala kadarnya enggak masalah. Yang penting bekal akhirat harus sebaik-baiknya bekal. Allah bilang dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 196, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal pulang ke pangkuan Allah adalah takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Mumpung tangan masih bisa mengetik, ketik yang baik-baik. Mumpung kaki masih bisa melangkah,
langkahkan kaki ke tempat kebaikan. Mumpung mata masih bisa diizinkan melihat, lihatlah yang baik-baik. Jaga kesehatan. Kita tahu kita akan mati, tapi setidaknya dalam kesehatannya kita bisa produktif buat beramal salih. Gak usah menyesal tatkala kelak satu ketika kaki Anda dicabut nikmatnya sama Allah. Karena dulu waktu kaki ini sehat, engkau sudah pernah menunggangi kaki itu untuk meraih cintanya Allah, hadir ke masjid, hadir ke ta'lim, hadir ke majelis ilmu. Seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Qatadah, satu ketika pernah diamputasi kakinya yang sebelah kanan. Begitu diamputasi, Qatadah bilang apa? Alhamdulillah. Wahai Qatadah, kenapa kakimu diamputasi? Engkau bilang alhamdulillah. Allah telah memberikan karunia kaki kepadaku yang tidak pernah sekalipun aku pakai bermaksiat kepada Allah. Allah telah memberikan kaki kepadaku yang sekalipun tidak pernah aku pakai untuk bermaksiat kepada Allah. Alhamdulillah. Dan Allah telah memberikan 2 kaki kepadaku, sekarang 1 kakinya diambil oleh yang punya, tapi Allah maha baik, Allah masih menyisakan 1 kaki yang 1 untuk aku hidup. Allahu Akbar. Handphone, tangan, kaki, mobil, motor, rumah, aset, harta, jabatan, ilmu, tenaga, skill, dan semua hal yang sedang Allah titipkan sama kita, yang hari ini lagi Allah titipin sama kita, itu teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kelak semua akan ditanya. Kemana kita lakukan? Ke arah mana dia kita tunggangi? Jadilah orang-orang yang handphonenya besok bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, aku handphonenya fulan. Ya Allah, saya handphonenya Zaki. Gak pernah sedikit pun saya dipakai oleh owner saya untuk melihat yang macam-macam, ya Rabb. Gak pernah sama sekali. Jadilah handphone yang kelak bersaksi di hadapan Allah begitu, teman-teman. Kayak Qatadah, diamputasi kakinya 1, Qatadah bilang apa? Alhamdulillah. Selama Allah titipkan kaki itu kepadaku, belum pernah aku pakai kaki itu untuk maksiat sama Allah. Jadilah orang-orang yang kalau dititipi Allah besok bilang gitu di hadapan Allah. Alhamdulillah, maha suci engkau ya Allah yang menitipkan mobil ini kepadaku. Selama mobil itu ada di garasi rumahku, belum pernah aku bawa mobil itu untuk bermaksiat kepadamu ya Allah. Jadi nanti kalau mobilnya diambil, gak beban. Kita gak beban. Ketika punya, banyak-banyak bersyukur. Ketika diambil, gak pernah merasa kehilangan. Karena semua hanyalah titipan. Ketika Allah titipkan lagi, maka dia akan terus bersyukur. Ketika Allah ambil lagi, dia pun tidak merasa kehilangan, karena memang semuanya merupakan titipan. Sejauh mana handphone Anda hari ini Anda gunakan untuk beramal salih? Mau buat game-gamean aja? Cuma instalasi game semuanya? Ayo anak-anak muda yang masih menghabiskan waktu demi waktunya buat game semata. Itu handphone hanya pakai game-gamean doang. Gak mau dipakai untuk nge-share kebaikan, gak mau dipakai untuk nonton live streaming kebaikan. Ditanya sama Allah, kamu pakai untuk apa semuanya? I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah Allah adalah zat yang maha menghidupkan ba'da mautiha, setelah kita semua mati, dihidupkan lagi sama Allah, dibangkitkan kembali sama Allah, dan Allah kasih kebahagiaan buat kita. Puncak dari semua puncak kebahagiaan itu bukan kesenangan dunia, tapi puncak dari puncak semua kebahagiaan itu adalah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Allah senang kalau ada seorang hamba apa-apa minta ke Allah. Allah senang bukan main. Allah cinta kalau ada seorang hamba apa-apa minta ke Allah langsung, Allah cinta sama hamba itu. Bahkan Allah senang kalau ada seorang hamba minta garam dapur yang habis,
Walaupun cuma garam, tapi dia mintanya sama Allah, Allah senang. Dan Allah benci. Allah benci seorang hamba yang kalau dia butuh, datangnya ke manusia dulu. Kalau manusia nggak ngasih, baru datang kepada Allah. Allah benci sebenci-bencinya sama makhluk yang model begini. Allah benci. Dia yang kalau minta, datangnya ke manusia. Setelah manusia nggak memberi, baru dia datang kepada Allah. Diakhirkan Allahnya. Padahal kita tahu Allah mengutamakan kita. Berapa banyak di antara teman-teman diselamatkan? 10 tahun yang lalu teman-teman di mana? Pergi ke Jogja cuma buat nongkrong nggak jelas. Coba lihat sekarang. Anda ke Jogja ngapain? Untuk ke masjid. Dulu Anda ke Solo ngapain? Tapi coba lihat sekarang. Anda ke Solo dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i. Coba lihat 10 tahun yang lalu kita di mana? 10 tahun yang lalu kita seperti apa? Gak usah 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu mungkin kita masih jauh dari Allah. Sekarang kesempatan ini mahal harganya teman-teman. Yahdi mayyasha. Hidayah itu hadiah. Saya sering bilang di majelis ilmu saya, hidayah itu hadiah. Kalau saya mau ngasih hadiah, gak mungkin saya bagi hadiah sama orang yang saya benci, itu gak mungkin. Pasti saya akan bagi hadiah kepada orang yang saya cintai. Saya pasti bagi hadiah sama orang yang saya mau bagi. Seperti itu hidayah. Hidayah itu hadiah. Allah bagi kepada siapa yang Allah mau. Kalau Allah mau, Allah bagi. Kalau Allah nggak mau, maka nggak Allah bagi. Dan hadis terakhir dalam hadis Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah SAW, Rasul bilang, perumpamaan dunia, tempat di mana yang hari ini kita bekerjar-kerjaran, tempat di mana hari ini kita kejar-kejaran untuk berusaha meraihnya. Kata Rasulullah begini, perumpamaan nikmat dunia dengan nikmat syurganya Allah itu 1 berbanding 99 nikmat. 1 nikmat Allah kucurkan di dunia, 99 nikmat Allah simpan di syurganya kelak. Dunia tempat nikmat yang sedikit diperebutkan oleh orang yang banyak, maka wajar letih, maka wajar kecewa. Tapi akhirat nikmat yang banyak dibagi untuk orang-orang yang teristimewa di hadapan Allah, maka seperti itulah nikmat yang tiada batas, nikmat yang tiada tara, syurganya Allah. Rasulullah juga bilang, kata Rasulullah di hadis Bukhari dan Muslim, perumpamaan syurganya Allah dengan semua kenikmatan syurganya Allah dibanding semua kenikmatan dunia yang orang miliki hanya seperti jarimu bila dicelup di kedalaman samudra yang luas. Lalu kemudian dia menarik jarinya. Ada yang menetes? Ada. Berapa tetes? 1 tetes saja. Apa kata Rasulullah? Itulah dunia. Dan apa yang tersisa dari samudra? Itulah akhirat yang Allah janjikan dengan segala macam nikmat. Teman-teman, kita hanya singgah. Sudah selayaknya orang yang singgah meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Kalau kita meninggal hari ini, atau mungkin sesaat lagi, atau mungkin nanti ada yang meninggal ketika sholat isya diimami oleh Mas Dama dalam keadaan sujud di rakaat kedua, yakini bahwasanya setiap amal soleh yang kita lakukan di akhir usia kita, semoga itu jadi kenangan terindah yang akan terus diteruskan sama anak cucu, keturunan-keturunan, sahabat-sahabat dekat kita, teman-teman yang kenal dengan kita. Karena kebaikan itu pasti diestafetkan. Kebaikan itu pasti Allah yang melanggengkan. Karena kebaikan itu sponsornya siapa? Yang jadi sponsor kebaikan itu siapa? Allah. Sponsor dari sebuah amal salih itu pasti Allah. Sponsor dari sebuah aktivitas kebaikan itu pasti Allah yang jadi sponsornya. Maka Allah jugalah yang akan melanggengkan amal salih buat kita sampai kita dapat syafaat dari Allah atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min amalin la yurfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabulah. Allahumma ansuril ikhwanal muslimina fi Suriya. Allahumma ansuril ikhwanal muslimina fi Palestin wa fi Yaman wa fi Iraq wa fi Afghanistan wa fi Rohingya wa fi Uyghur wa fi Indonesia wa fi kulli biladil muslimin. Allahumma astur awrati nisa'il mu'minin. Allahumma astur uyubana ya Rahman. Allahumma hdi syababal muslimin. Allahumma hdi syabab Indonesia. Allahumma hdi syabab Wonosobo. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Duhai Allah, ada di antara kami punya hajat, jangan izinkan keluar dari tempat ini kecuali hajatnya Engkau izinkan terkabul ya Allah. Ada di antara kami sedang sakit, sembuhkan penyakit beliau ya Allah. Ada di antara kami kurang sehat badannya, kurang fit dan fresh badannya, bugarkan kembali badannya agar beliau bisa beramal salih seperti sedia kala ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami belum menikah, mudahkan bertemu dengan jodohnya yang salih salihah ya Allah. Ada di antara kami pernah menikah berpisah kemudian ya Allah beri ganti pasangan yang jauh lebih baik. Ada di antara kami istrinya sedang hamil mengandung ya Allah, mudahkan dalam persalinannya dan pasca persalinannya. Ada di antara kami sudah menikah lama tapi belum juga mendapatkan keturunan, karunia keturunan yang saleh salihah ya arhamar rahimin. Duhai Allah, sebelum wafat kami izinkan kami menginjakkan kaki ke Baitullah ya Allah. Izinkan kaki ini menyentuh tanah haram ya Allah. Izinkan tangan ini dapat memegang Hajar Aswad. Tangan ini memegang daripada Ka'bah yang sangat atyab. Ma atyabuki wa ma atyabu harmatuki, yang begitu terhormat, yang begitu indah Ka'bah di Baitullah Makkah Al-Mukarramah. Izinkan ya Allah kami bisa langsung ya Allah menyambangi sambil berziarah ke makam Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Ada di antara kami pernah ya Allah haji maupun umrahnya, izinkan berhaji kembali dan berumrah kembali ya Allah. Duhai Allah, hari demi hari, waktu demi waktu telah kami lalui. Jadikan kami hamba yang lebih baik dari kami yang sebelumnya. Jadikan setiap transaksi kami tercatat sebaik-baiknya amal jariyah di sisimu ya Allah. Jadikan apa yang terluput dari kami sebagai suatu sarana di mana kami terus memperbaiki diri dan mengevaluasi. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Salam buat keluarga di rumah teman-teman. Nggak tahu sampai kapan kita akan terus bisa bersama bermajelis ilmu, tapi semoga kalaulah ini pertemuan kita yang terakhir, Allah jadikan kebaikan ini terus diteruskan oleh generasi-generasi kita berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi fi sabilil haq wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.